Kemudian kita masuk ke desil. Desil itu data yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar ya. Untuk nilai desil data ke I, rumusnya seperti ini ya, mirip dengan kuartil. Kalau kuartil tadi di sini pembaginya 4, desil pembaginya 10 ya. Kemudian untuk nilai I-nya itu dari 1 sampai 9. N masih sama, yaitu banyaknya data. Nah, kemudian interpolasi linear. Interpolasi linear ini juga sama, digunakan kalau nilai ini bukan bilangan bulat. Tuh ya. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai desil kelima dari data berikut. Nah, desil kelima berarti yang ditanyakan D5 ya. D5-nya berapa gitu. Oke, pertama kita hitung dulu banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13. Ya. Kemudian data diurutkan. Ya, ini data yang diurutkan. Dari yang terkecil ada berapa? 11 ya. Kemudian 12, 13, 14, ada 2 14-nya. Kemudian 15, 17-nya ada 2, kemudian 18, 19-nya ada 2, gini ya. Kemudian berapa? 20 dan 23. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kita cari D5-nya, desil kelima. D5 sama dengan, nah berarti nilai data ke gini ya. I-nya 5 dikali N ditambah 1, N-nya 13. 13 ditambah 1 dibagi dengan 10. Gini ya. Jadi sama dengan data ke, oke ini 5 dan 10 bisa dicoret seperti ini, 2 di sini ya. 13 tambah 1, 14 dibagi 2. Berarti data ke 7 ya. Data ke 7-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata data ke 7-nya itu 17. Jadi nilai desil kelimanya itu 17. Tuh ya. Nah, ini kita tidak menggunakan interpolasi linear. Kalau nanti hasil di sininya dia bukan bilangan bulat seperti ini, baru kita gunakan interpolasi linear. Caranya sama, cara menghitungnya seperti mencari kuartil menggunakan interpolasi linear. Ya. Kemudian kita masuk ke data berkelompok. Rumusnya juga hampir mirip dengan rumus kuartil ya. Yang membedakan itu hanya pembagi di sini. Kalau kuartil tadi 4, di sini dia dibagi 10. Keterangannya juga seperti ini ya. Oh, ini untuk I-nya 1 sampai dengan 9. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai desil ke-8 dari data usia orang tua siswa di SDA berikut. Datanya saya gunakan data yang sama. Nah, kemudian yang ditanyakan desil ke-8. D8 ya. D8-nya itu berapa? Nah, untuk mencari desil ke-8 kita butuh kolom frekuensi kumulatif. Sama ya. Kita hitung ulang yuk frekuensi kumulatifnya. 6, kemudian di sini 16, 34 ya. Kemudian 74, di sini 90 dan 100. Nah, jadi N-nya itu ada 100. Kemudian dilihat lagi untuk rumus desil seperti ini ya. Kita butuh mencari I per 10M, di mana I-nya 8. Jadi kita butuh 8 per 10M. Kita cari dulu. 8 dibagi 10 kali N-nya itu 100 ya. Ini coret-coret. 8 kali 10 berapa? 80. Nah, kita tentukan data ke 80 itu masuk ke kelas yang mana? Ya. Di sini hanya sampai data ke 74. Data ke 75 sampai dengan data ke 90 ada di sini. Nah, berarti 80 itu masuk yang ada di sini, ya. Ini kelas apa? Kelas dari desil ke-8. Kemudian C kita hitung lagi boleh, ya. 23 dikurangi 20 batas bawahnya ini ya, ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita cari yuk D8-nya. Tepi bawah kelas desil ke-8 berarti ini ya, 36 kurangi 0,5. 35,5 ditambah I per 10N. Tadi sudah kita cari yaitu 80
dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, berarti ini 74 dibagi dengan frekuensi kelas desilnya, yaitu 16 ya. Dikali panjang kelasnya ada 4. Sama dengan 35,5 ditambah 80 kurangi 74 berapa? 6 ya, dibagi dengan, kayak ini dicoret lagi, 4. Nah, 6/4 sama dengan 35,5 ditambah 6 dibagi 4 berapa? 1,5 ya. Sama dengan berapa ini? 37. Nah, jadi desil ke-8-nya atau D8-nya nilainya 37.